Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasan kebangsaan itu kita hanya bisa merdeka kalau kita bersatu, bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Apa? Negara kebangsaan, religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Agamanya apa? Semua agama diakui. Muncullah konsep ketuhanan yang Maha Esa itu Kira-kira tahun 50-an kurang lebih. Maka sejak tahun itu disebut Islamic Economics. Apakah itu sebenarnya dan mengapa dia muncul? Baik kapitalisme maupun sosialisme. Selalu terdapat di sana sini ada kejanggalan, kekurangan, distorsi, sehingga muncul. Alat transaksi pembayaran di zaman sekarang ini mengalami banyak sekali perkembangan. Dengan membeli produk melalui internet, Anda dapat membelinya tanpa harus menggunakan mata uang dalam bentuk kertas. Cryptocurrency adalah salah satu aset mata uang digital sebagai solusi kebutuhan transaksi keuangan online saat ini. Ekonomi sektor non-real merupakan basis utama ekonomi kapitalisme yang ada sekarang ini. Beragam masalah timbul dalam sektor ini. Uang digital saat ini dikenal dengan istilah cryptocurrency, telah digunakan oleh beberapa perusahaan swasta, baik secara domestik maupun global, yang melakukan transaksi perdagangan jenis mata uang ini, seperti Bitcoin, Ripple, dan sebagainya. Mata uang kripto sendiri lahir dan eksis di dalam sistem kapitalisme, di mana ekonomi dibangun berdasarkan ekonomi non-real. Ekonomi dengan basis seperti ini sangat rentan dan tidak stabil karena penuh dengan spekulasi. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa. Sistem ekonomi Pancasila Sebetulnya adalah ekonomi sektor real. Ini yang pertama. So, semua transaksi harus dijamin dengan underlying output. Bahkan tidak saja underlying output, melainkan juga underlying transaction. Itu boleh dikatakan bahwa Rp1 yang mengalir mesti diimbangi, harus diimbangi dengan Rp1 output. Tidak bisa mengalir saja rupiah melontar ke sana kemari dalam bentuk, sekarang berbentuk rupiah, besok berbentuk dolar, besok berbentuk surat berharga, dan seterusnya begitu. Yang itu akan menyebabkan terjadinya seperti yang sekarang ini sama-sama kita alami, bubble economy, perekonomian buih. Tidak, underlying output adalah kewajiban yang pertama. Dengan basis yang pertama ini, kita dapat mengerti bahwa apa yang dirindukan oleh semua ahli ekonomi konvensional sejak zaman dulu sampai sekarang, yaitu bersama-samanya sektor real dan moneter akan tercapai dengan sendirinya. Dalam prakteknya sekarang ini, ekonomi konvensional untuk menyamakan dua sektor ini yang tidak pernah sama. Selalu diadakan upaya ini dan itu agar ini sama. Dan hasilnya, krisis ekonomi. Hasilnya, inflasi dan pengangguran terus tetap menjadi hantu di seluruh dunia. Sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang adalah pentingnya gotong royong dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kita ini harus ekonomi gotong royong antar para pelaku. Negara ini wadah kehidupan berbangsa. Di dalamnya ada aktor negara, pemerintahan, yang kedua dunia usaha, yang ketiga masyarakat. Bagian mana, aspek mana diatur di undang-undang mana, sehingga dia berlaku mengikat dan memaksa sebagai kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan diharapkan dapat menjadi panduan yang relevan bagi pemerintah dalam penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.